Indonesia punya lebih dari 65 juta perokok. Tapi itu bukan angka yang bikin kita unik. Yang bikin kita beda, kita adalah satu-satunya negara di Asia yang iklan rokoknya masih bebas di televisi. Tiap sudut kota, dari baliho sampai warung kopi, ada asap yang membumbung. Tapi rokok bukan cuma produk, rokok adalah cerita tentang kekuasaan, perlawanan, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Ini bukan sekedar soal asap. Ini soal siapa kita dan warisan apa yang sedang kita bawa ke masa depan. Tembakau bukan tanaman asli Nusantara. Ia datang bersama para pedagang Portugis di abad ke-17, dibawa dari benua Amerika ke tanah yang subur ini. Tapi yang melihat potensi bisnisnya justru bangsa Belanda. Di tangan VOC, tembakau bukan lagi sekadar tanaman. Ia jadi komoditas emas. Melalui sistem tanam paksa, petani-petani Jawa kehilangan kendali atas lahannya sendiri. Mereka dipaksa menanam tembakau bukan untuk kebutuhan mereka, tapi demi memenuhi permintaan pasar Eropa. Lahan sendiri tapi hasilnya untuk orang lain. Di bawah panas matahari di antara penjagaan mandor, para petani bekerja bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Tapi dari situasi yang menekan itu, muncul sesuatu yang tak terduga. Kretek. Di kota Kudus, seorang pria bernama Haji Jamhari mencoba mencampurkan tembakau dengan cengkeh. Awalnya untuk mengobati sesak napas yang ia derita, tapi dari lintingan sederhana itulah lahir sesuatu yang baru, rokok kretek. Tak seperti cerutu yang mewah atau rokok putih dari barat, kretek bukan barang elit. Ia dibuat, dijual, dan dihisap oleh rakyat biasa. Diracik di dapur rumah, dilinting dengan tangan, dan dijual di pinggir jalan. Kretek bukan produk pabrik, tapi produk perlawanan diam-diam. Tak banyak yang tahu, kretek sempat dipandang sebelah mata. Produk rakyat jelata ini dianggap tak sebersih atau seberkelas rokok buatan luar negeri. Tapi justru disitulah kekuatannya, asli, kasar, dan jujur. Bukan barang impor, bukan simbol kolonial, tapi hasil dari budaya dan tangan rakyat sendiri. Awal abad ke-20, kretek belum punya wajah industri. Ia hidup di rumah-rumah kecil, diproduksi secara manual oleh keluarga-keluarga yang meracik sendiri tembakau dan cengkeh. Tak ada mesin, tak ada lini produksi. Hanya tangan-tangan terampil yang melinting satu persatu. Dijual di pasar-pasar tradisional, disebar dari mulut ke mulut. Tapi dari sinilah benih industri besar itu tumbuh. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami ledakan permintaan terhadap rokok kretek. Kondisi ekonomi yang mulai bangkit, serta kebanggaan terhadap produk lokal, membuat kretek tak lagi dianggap rokok kelas 2. Inilah momen lahirnya para raksasa. Gudang Garam berdiri tahun 58, menyusul Jarum, Sampurna, dan lainnya. Mereka membangun pabrik, mendirikan perusahaan, dan memperluas produksi dalam skala nasional. Industri kretek memberi tempat bagi jutaan buruh pelinting rokok. Sebagian besar adalah perempuan. Mereka duduk berjejer, melinting dengan kecepatan luar biasa. Bisa mencapai 350 linting per jam. Pabrik-pabrik kretek di Kudus, Kediri, dan sekitarnya tak hanya jadi pusat produksi. Mereka juga membangun komunitas, membiayai sekolah, membangun rumah sakit, dan menyumbang untuk kegiatan sosial. Kretek juga mulai go internasional. Ekspor ke Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan Eropa pun dilakukan. Namun di balik pertumbuhannya, ada pergeseran besar. Dari produk rakyat menjadi industri besar. Kretek tak lagi dilinting di rumah saja, tapi diproduksi massal dengan mesin. Tapi kita perlu tahu bahwa rokok yang dulunya simbol perlawanan, kini juga bagian dari kekuatan pasar. Industri kretek adalah kisah sukses, tapi juga kisah tentang perubahan. Dari sesuatu yang lahir dari keterbatasan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Di Indonesia, rokok tak hanya dikonsumsi. Ia dikemas, diceritakan, dibentuk menjadi bagian dari gaya hidup. Mulai akhir tahun 1970-an hingga awal 2000-an, industri rokok membanjiri ruang publik dengan iklan. Tapi bukan iklan biasa. Iklan rokok di Indonesia adalah seni, visualnya sinematik, musiknya megah, narasinya filosofis. Rokok tidak dijual sebagai barang, rokok dijual sebagai identitas. Slogan seperti "Pria punya selera" atau "Bukan basa-basi" menjadi mantra generasi muda.
Pria gagah yang menunggang motor di pegunungan. Laki-laki tenang yang menatap horizon di tengah padang rumput. Semua memperkuat pesan, maskulin, keren, mandiri, berani. Rokok masuk ke dalam budaya populer. Ia hadir sebagai sponsor utama dalam konser musik, pertandingan sepak bola, dan festival seni. Nama merek rokok terpampang di panggung besar dan di balik jersey pemain. Generasi muda tumbuh dengan perasaan bahwa rokok adalah bagian dari ekspresi diri. Dan jangan lupa, ini terjadi saat banyak negara lain sudah melarang iklan rokok secara total. Tapi di Indonesia berbeda. Kita memberi ruang yang sangat besar bagi rokok untuk menyusup ke dalam persepsi kolektif kita. Yang jelas, kita harus mengakui satu hal. Rokok di Indonesia bukan sekadar barang yang dibakar. Ia adalah narasi. Ia adalah gaya hidup. Di satu sisi, tak bisa dibantah, ini adalah salah satu tulang punggung ekonomi. Menyumbang lebih dari 180 triliun rupiah per tahun lewat cukai. Mempekerjakan lebih dari 5 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menopang ekonomi daerah, terutama di sentra-sentra tembakau seperti Kudus, Kediri, dan Temanggung. Banyak kota tumbuh karena industri ini. Dan bagi sebagian orang, melindungi industri rokok berarti menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil. Tapi di sisi lain, rokok adalah salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Lebih dari 300.000 orang Indonesia meninggal setiap tahun karena penyakit terkait rokok. Biaya kesehatan yang ditanggung negara lewat BPJS bahkan jauh melebihi pemasukan dari cukainya. Dan ada fakta yang lebih mengganggu. Anak-anak merokok. Menurut survei, 1 dari 5 remaja laki-laki Indonesia sudah mulai merokok sebelum usia 15. Bahkan, beberapa mulai sejak SD. Kenapa ini bisa terjadi? Iklan rokok tidak benar-benar dibatasi. Spanduk dan baliho iklan rokok masih berdiri tegak di pinggir jalan. Bahkan tak jauh dari sekolah. Dan yang lebih menyedihkan, desain iklan makin menyasar anak muda. Dengan visual edgy, slogan motivasional, dan gaya visual khas Gen Z. Kita sering bicara soal bahaya rokok, tapi kita jarang bicara tentang bagaimana rokok menyusup ke dalam kehidupan anak-anak sebelum mereka sadar itu pilihan. Inilah kontradiksi terbesar industri ini. Di satu sisi, ia memberi makan. Di sisi lain, ia juga perlahan membunuh. Dan di antara dua kutub itu, ada generasi muda yang jadi korban tanpa sadar. Rokok di Indonesia bukan sekadar produk tapi bagian dari kehidupan. Di warung kopi, di pos ronda, di acara keluarga, bahkan di hajatan desa rokok hadir. Ia bukan cuma dikonsumsi, tapi dijadikan simbol-simbol kedewasaan, simbol solidaritas, bahkan cara menghormati tamu. Seorang anak kecil melihat ayahnya merokok setiap hari. Remaja laki-laki menyalakan rokok pertamanya di tongkrongan. Sebagai ritual masuk dunia dewasa. Lingkungan tidak melarang. Justru menertawakan mereka yang memilih untuk tidak. Inilah yang membuat rokok sulit dilawan. Ia bukan sekadar adiksi nikotin, tapi adiksi sosial. Kita tumbuh dalam budaya yang menganggap rokok sebagai bagian dari norma, bukan penyimpangan. Tapi dari itu, rokok dianggap warisan. Warisan dari bapak ke anak. Rokok dijadikan alat koneksi antar generasi, bahkan sebelum anak tahu apa itu bahaya. Dan yang menyedihkan, kita tak sadar betapa dalam budaya ini mengakar. Di banyak daerah, rokok masih diberikan sebagai hadiah ulang tahun, bonus kerja, atau bahkan bentuk penghargaan atas jasa. Kita tidak membenci rokok. Tapi kita harus jujur tentang bagaimana ia tumbuh. Ia tumbuh karena dibiarkan. Ia bertahan karena dilestarikan. Dan selama itu terjadi, anak-anak kita akan terus tumbuh dalam kebingungan antara budaya dan bahaya. Karena warisan tidak selalu berarti sesuatu yang layak dipertahankan. Rokok bukan sekadar benda yang dibakar dan dilupakan. Ia punya sejarah, punya jejak dalam ekonomi, budaya, dan cara kita memandang diri sendiri. Ia pernah jadi simbol perlawanan, pernah jadi kebanggaan, tapi juga jadi penyebab derita yang kita wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
tanpa harus terus mengulang kesalahannya, tanpa harus dibutakan oleh romantisme. Rokok adalah bagian dari cerita kita, bukan bagian dari masa depan kita. Pilihan itu ada di tangan kita semua.